video kamu nulis 10 ya sampai ini. 4 buka 4 itu Nah, kenapa? Kan 10. ini. Kita cek misalkan pasien datang bukaannya 5 ya, misalkan udah di sini nih di sini ada yang ada tulisan waspada dan bertindak ya, ini dilihat. Mana dulu? Itu Nah, waspada. ketika pasien datang kemudian kita periksa terus bukaannya misalkan 5 ya, dimana kita harus memberikan kita mendokumentasikan. Nah, kita lihat di sini untuk pembukaan serviks diberi tanda X ya, dan untuk turunnya kepala diberi tanda O ya, di loading. Nah, tadi kan misalkan pasien tadi pembukaannya 5 misalkan, kita kasih tanda di X. 5 itu di mana? Nah, ini kan 5 itu kan sebenarnya bisa dari sini sampai sini 5 ini kan ya pembukaannya. Tapi kita ngisinya itu di yang memotong atau yang kena di garis waspada. Ya, garis waspada itu ini, yang ini. Ya, ini. Jadi kita kalau di sini kan nggak kena tuh ke garis waspada. Atau kalau misalkan di sini nggak kena, jadi yang kena ke garis waspada di sini ya. Atau kalau misalkan datang ke rumah sakit dengan bukaan 4, gimana berarti yang memotong garis waspada di mana? Di sini atau di mana? Di awal. Pinggir. Di pinggir. Iya. Ya, di pinggir ini yang memotong garis waspada ya, garis waspadanya ini patokannya ya. Dan seterusnya bukaan 6 bukan di sini, tapi yang memotong garis waspada berarti di sini ya. Itu yang harus diingat. Kemudian turunnya kepala ya, turunnya kepala ditandai dengan bulatan atau 0 ya. Turunnya kepala misalkan tadi sama kita udah dicek ya dengan perlimaan. Turunnya kepala itu 3/5 misalkan ya. Kita kasih 3 misalkan. Di sini. Tadi kan misalkan bukaannya 5 misalkan ya. Turunnya kepala atau 4 ya. Kita kasih di sini. Atau kalau 3 berarti di sini. Ya. Ininya lurus. Jadi Tadi pasien misalkan datang itu jam 8 ya. Berarti di sini. Ini jam 8. Ini berarti kosong. Di sini dikosongkan. Kalau bukaannya 5 ya. Kalau bukaannya 4 berarti di sini. Itu kita tinggal isi di sini jamnya. Di sini isi jamnya 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Ya, diisi jangan dikosongin ini jamnya. Nah, setiap kolom itu ini 1 jam. Kolom besar itu 1 jam. Kolom kecil itu 30 menit. Ya. Kalau yang ke kanan itu. ini 30 menit. Ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke atas ya. Tadi kan pengecekan molase atau penyusupan ya. Molasenya itu misalkan tadi kita cek tidak ada tumpang tindih misalkan. Tidak ada tumpang tindih antara tulang parietal kanan dan kirinya. Berarti rata tadi misalkan. Berarti skornya berapa? 0. 1 ya kalau renggang gitu ya. Kalau ini kan 0. Ini misalkan berdekatan tapi enggak sampai tumpang tindih berarti 1. Kita masukkan di sini di kolom yang penyusupan 1. Terus kemudian air ketubannya tadi pas kita cek misalkan hijau ya, warnanya hijau, kita tulis di sini H. Kemudian ke atas, ketika kita melakukan tadi pemeriksaan luar, kan ada pemeriksaan Leopard ya, Leopard 1 sampai 4, ada DJJ juga ya, ceknya. Kita masukkan DJJ-nya berapa? Ibu Peli. Ya, misalkan 120. Kita tinggal masukkan aja misalkan ini misalkan 120 misalkan ya. Ini 110, 120. Kasih aja di sini. Ini titiknya. Ya. Tadi kan jam 8 ya, berarti di sini. Lurusnya ke atas.
menit ini jam. Kalau pasien bayinya Tapi tadi- stres, misalkan bradikardi atau takikardi itu juga nggak bisa dibiarin ya. Jadi pasiennya harus segera ditindak. Ya, biasanya di SC kalau misalkan ada distress janin ya, takikardi atau bradikardi di bawahnya ya. Nah, terus tadi harus diperhatikan ini. Oh ya, tadi untuk awal mengisi partografi ini adalah setelah fase aktif. Fase aktif itu pas pembukaan berapa? Pembukaan 4 ya, kalau 0 masih 0 sampai 3 itu kan masih fase laten ya. Fase aktif itu pembukaan 4 ke atas ya. Jadi kalau misalkan kita cek belum pembukaannya belum 4, belum dimasukkan ke partograf ya. Masih dia dicek aja. Kalau misalkan udah pembukaan 4 ke atas baru kita masukkan ke pemantauan partograf ya. Nah, untuk pemantauan partograf ini kan ini ada garis waspada, ini ada garis bertindak ya. Bagusnya itu pasien yang lahirannya normal ya, yang apa sih nggak ada indikasi dilakukan SC atau induksi itu apa pemantauannya itu ya, pembukaannya itu simbol X-nya itu di atas garis waspada ya, atau di ini pas kena garis waspada. Jadi ini batasnya. Kalau misalkan sudah di bawah berarti itu sudah warning ya, harus hati-hati, ini pasien berarti bermasalah gitu. Nanti kalau misalkan apalagi kalau sudah di sini di sebelah kanan garis bertindak berarti dia harus dilakukan tindakan. Misalkan ada kasus misalkan ini si pasiennya itu jam 8 pembukaan 5. Tapi ketika jam misalkan jam 12 misalkan masih pembukaan 5 di sini misalkan, berarti ini kan udah di bawah garis bertindak ya. Ini harus berarti kan nggak normal. Normalnya itu kan di atas ini harusnya secara pemantauan ya. Berarti dia harus segera diterminasi, harus segera ya, apa mau melakukan tindakan apa, mau di induksi atau di SC gitu ya. Itu biasanya kan berarti indikasinya ada partus tak maju ya, kontraksinya atau kontraksinya nggak ada gitu ya, kontraksinya lemah misalkan ya. Nah, itu sampai sini ada yang bingung nggak? Bingung nggak? Bisa ini bisa dipahami, bisa diikuti. Ya, kalau misalkan intinya mah kalau udah di bawah ini berarti pasiennya harus di SC atau ada tindakan lain misalkan di induksi ya. Kemudian berikutnya kita beralih ke kolom-kolom yang kontraksi ini, yang ada ini 1 sampai 5. Di kolom yang kontraksi ini kita lihat ya, tadi misalkan pas kita ngecek kontraksinya dalam 10 menit itu 3 kali, misalkannya 3 kali dalam 10 menit, kekuatannya sedang, kemudian apa sih, kekuatannya sedang, kontraksinya selama 30 sedang detik. hari ini. Kita lihat di sebelahnya 20 sampai 30 detik itu masuk ke sedang ya. Kan itu ada, kalau kurang dari 20 itu kontraksinya lemah. Tanda simbolnya itu di kolomnya tuh di titik-titik. Kalau 20 sampai 40 itu sedang ya. Yang kedua Simbolnya sedang. itu di arsil. Kalau lebih dari 40 ditebalkan. Kuat. Nah, tadi kan kita cek misalkan kontraksinya sedang selama 30 detik ya, 3 kali kontraksi ya, frekuensinya itu 3 kali dalam 10 menit.
tapi di Arsir. arsir 3 kotak 1, 2, 3 arsir. Oh, tiga tuh gini. Dan nanti misalkan kita pemeriksaan lagi jam 4 jam kemudian. Kan tadi ya kalau untuk pemeriksaan dalam itu nggak boleh terlalu sering ya. Misalkan 4 jam kemudian kita periksa 8, 9, 10, 11, 12. Berarti kan pas jam 12 ya. Nanti kita periksa lagi di sini semuanya ya. Periksa pembukaannya, penyusupannya, ketubannya juga diperiksa. Berapa, kemudian kontraksinya juga kita periksa. Nah di kolom kontraksi ini misalkan kan ini udah pasti biasanya udah ada kenaikan misalkan kontraksinya udah makin sering gitu. Selama 10 menit itu misalkan 4 kali ya. 4 kali berarti 1, 2, 3, 4. Udah sekarang misalkan udah kuat ya, berarti ditebalkan. Ya, ditebalkan. Udah kuat, kemudian pembukaannya berapa? Misalkan nambah jadi pembukaan 8 misalkan ya. Nah ini kan di sini kosong tuh, nggak ada pemeriksaan. Kita meriksa itu di sini. Ya, misalkan. Jadi ini kolomnya kosong ini diarsir juga disamakan dengan yang bagian depannya, kolom depannya. Jadi diarsir. Jadi jangan dibiarin kosong ya. Ada yang bingung sama sini? Bisa diikuti? Aman? Untuk kalau kuota tadi tebelin di gitu-gitu. Kalau apa? Kalau kuat ya, ini lihat di sini, bisa dilihat di sini. Yang itu simbolnya yang di sampingnya. Kalau lemah di titik-titik, kalau sedang diarsir. Ya. Nah, kemudian yang kolom bawahnya itu ada ini oksitosin berapa tetes per menit ya. Itu mah tinggal dimasukin aja di ininya berapa misalkan 20 tetes per menit. Kalau misalkan ada ya, oksitosin itu buat apa sih, penguat kontraksi. Terus obat dan cairan intravena ya di sini misalkan NaCl beberapa tetes per menit. Kemudian nadi dan tekanan darah. Nadi dan tekanan darah misalkan nadinya nadi ibu ya. Tadi kan DJJ. Nadi ibu misalkan 90 misalkan di sini misalkan ini kita masukkan di sama misalkan kita kan pemeriksaan jam 8 ya, di sini dikasih Oh, ini ini untuk nadi kasih titik. Kemudian untuk simbol tekanan darah pakai ini untuk misalkan tekanan darah itu 120 per 80 berarti 120 ya jadi sampai sini ya, kebayang nggak? Ini tekanan darah simbolnya gitu ya, bisa dilihat di Gimana sih? kartu. Jadi kayak gini. Suhu mah tinggal dimasukin aja ya, misalkan pemeriksaan biasanya kalau suhu, kalau misalkan pasiennya aman ya nggak ada demam biasanya satu sip sekali ya, misalnya terus dimasukkan aja 90 tadi berapa 365. 120 gitu. Kemudian urinnya biasanya kalau untuk pasien-pasien yang ada yang biasanya diperiksa urin. Itu sih Ada yang rendah proteinnya positif berapa tinggi. di sini dimasukkan juga. Itu untuk bagian depan ada, oh ya itu untuk apa namanya yang di atas itu